22 sudah kita lewati. Mari kita puji dan sembah Allah sumber kuat kita. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang hanya Kau. Tak kuandalkan namun yang pasti
mengalami penyertaan sempurna dari Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang baik, bahkan sangat baik. Sebab itu mari gereja Tuhan, kita sembah Dia. Nyanyikan nyanyian baru bagi Dia. Nyanyikan nyanyian pengucapan syukur sebagai tanda iman percaya Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih, Kau sangat baik, Kau sangat baik. Terima kasih. Kau disembah. Bersamamu kami pasti mengalami kemenangan. Bersamamu kami tidak takut. Bersamamu kami tidak gentar. Karena kami punya Yesus, Allah yang menyertai kami, Allah yang memimpin kami. Terima kasih. Kami punya Allah yang besar, yang pasti menyertai kami di 2023. Yes Lord, thank you Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan dimanapun sudah berada, kita memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Dia sangat mulia, Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia
bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang pasti memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang pasti memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Hiralana mashe, haleluya. Engkau pegang kendali bumi ini, segala sesuatu. Engkau memerintah atas segala yang di bumi. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Dia Raja. Haleluya. Bapa Sorgawi, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur suatu anugerah yang Kau berikan pada kami. Kami mau meninggalkan tahun 2022 masuk 2023. Kami berdoa supaya Roh Kudus mengurapi kami untuk mengerti jalan-jalan Tuhan, supaya kami boleh membangun hidup dengan benar, supaya kemenangan yang Tuhan janjikan itu segera digenapi dalam hidup kami. Kami tidak mengalami kekalahan, kami juga tidak mengalami kebimbangan dan keraguan, tapi kepastian, sehingga kemenangan yang Tuhan janjikan kami nikmati. Urapi hamba-Mu, urapi semuanya kami, semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, mengalami kelegaan oleh karena kuasa firman Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita sebentar meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Dan saya percaya bahwa Allah sudah memulai menyertai kita sepanjang 2022. Allah yang sama juga akan menyertai kita sepanjang tahun 2023. Namun kita mendengar isu-isu negatif yang gak enak di telinga, yang itu dilontarkan oleh banyak orang saudara sekalian. Dan bukan hanya orang-orang yang biasa-biasa, tapi orang-orang yang memiliki kompetensi yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Karena mereka mengatakan bahwa 2023 adalah tahun kegelapan, tahun yang gelap, tahun kesulitan, tahun kesukaran besar. Apapun yang dunia katakan silahkan, tetapi kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita. Wajar kalau dunia mengatakan demikian karena mereka melihat bahwa hampir 2 tahun lebih sekalian ada pandemi virus corona. Akibat pandemi virus corona ada krisis ekonomi. Bukannya krisis ekonomi, sakit penyakit yang sulit sekali seolah-olah diselesaikan. Bukan hanya sakit penyakit, tapi mungkin juga mental illness, ya, sakit mental terjadi di mana-mana. Itu sebabnya mereka mengatakan bahwa tahun 2022-2023 adalah tahun kegelapan. Mungkin bukannya itu saja, saudara perhatikan terjadi peperangan di mana-mana. Peperangan menyebabkan krisis ekonomi, bukannya krisis ekonomi saja, tapi juga saudara sekalian, krisis-krisis yang lain saudara sekalian, di mana ada penderitaan yang luar biasa. Di sisi yang lain juga saudara, perubahan iklim, terjadinya gempa bumi di mana-mana. Itu menyebabkan ada penderitaan, bukannya penderitaan saja, tetapi juga terjadi yang namanya
krisis ekonomi. Tapi Tuhan katakan dengan tegas, dikatakan, memang dikatakan bangsa-bangsa dalam kekelaman, kemudian bumi di dalam kegelapan, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Bukan terbit atas kamu, tapi dikatakan kemuliaan Tuhan terbit atas kamu. Haleluya, luar biasa. Oleh karena itu beberapa poin yang saya sampaikan pada hari ini. Poin pertama, bagaimana kita boleh menikmati apa yang Tuhan janjikan, bahwa terang Tuhan terbit atas kita. Sehingga 2023 ada kemenangan yang kita alami, kita nikmati. Poin pertama saudara sekalian, kita baru merayakan hari Natal. Peristiwa Natal adalah, saya ingin sampaikan, passion Natal adalah tentang Kristus Yesus yang lahir di muka bumi. Bukan hanya di palungan 2000 tahun yang lalu, tapi dia lahir dalam hati kita. Dan pastikan ketika dia lahir di dalam hati kita, dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah benih ilahi, dia adalah Roh Kristus, dia adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita memastikan kita saudara sekalian memiliki imannya Kristus. Amin. Nah, satu firman Tuhan saudara sekalian, kenapa saya katakan dia dahsyat dan luar biasa? Dia dahsyat dan luar biasa. Mari kita lihat firman Tuhan dari Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama. Demikian Kolose pasal yang pertama ayat yang Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ya. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Rasul Paulus mengatakan demikian. Aku telah, ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka, kepada umat Tuhan, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Ketika kita lahir baru, kita memiliki passion Natal. Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Kristus tinggal dalam hati kita. Dan dimeteraikan dalam hati kita. Dipastikan bahwa kita memiliki iman kepada anak Allah. Bukan hanya iman kepada anak Allah, tapi imannya anak Allah, saudara sekalian. Nah, kalau kita memiliki imannya anak Allah, Galatia 2 ayat 20 katakan, dia katakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sedang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi dalam daging adalah hidup karena iman kepada anak Allah. Bukan hanya iman kepada anak Allah, tapi imannya anak Allah. Sehingga hidup kita berkemenangan. Karena 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4 dan 5 mengatakan bahwa siapakah setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah mengalahkan dunia, iman saudara dan saya. Dipastikan sepanjang 2023 ketika kita berjalan imannya kepada Kristus atau imannya Kristus. Dipastikan kita berkemenangan atas godaan setan. Kita berkemenangan dalam segala aspek hidup kita. Dalam ketakutan, kecemasan kita mengalami kemenangan. Bahkan Alkitab katakan lebih daripada pemenang. Bahkan dalam 2 Petrus pertama ayat 3 dan 4 dikatakan. 2 Petrus pertama ayat 3 dan 4 dikatakan dengan tegas sekali. Kita memiliki kodrat ilahi. Dipastikan kita bisa hidup berkenan kepada Allah. Bukan hanya berkenan kepada Allah, kita menjadi pribadi yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Wow, keren. Kita bisa berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini menjadi poin yang luar biasa. Passion Natal. Kenapa luar biasa? Karena kita memiliki Allah yang dahsyat terus sekalian. Sehingga ketika kita memiliki Allah yang dahsyat, dipastikan apapun yang merintangi kita, apapun persoalan kita, apapun yang kita alami yang negatif, itu tidak bisa menekan kita. Kita keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin saudara sekalian. Itu poin pertama, kita paham sekali passion Natal. Christ in me and Christ in you, He's powerful and wonderful. Katakan amin. Nah, poin yang kedua saudara sekalian, kita juga harus memahami bahwa ketika Kristus tinggal dalam diri kita, kita pastikan sesuai dengan Mazmur 23 ayat 1 sampai 3, kita pastikan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Katakan bersama-sama dengan saya, Yesus adalah gembala yang baik. Dan dia berkata bahwa ketika kita mendeklarasikan bahwa dia sebagai gembala yang baik, Alkitab katakan kita tidak akan kekurangan. Kita tidak akan kekurangan kesehatan, kita tidak kekurangan hikmat, kita juga tidak kekurangan ekonomi. Tetapi kita berlimpah-limpah dalam segala hal. Yang lebih kerennya lagi saudara sekalian,
Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita itu nggak semulus seperti kita bayangkan. Tapi dia katakan dengan tegas, aku tidak takut bahaya. Ketika ada mara bahaya kita alami, ketika ada persoalan kita alami, kita tidak takut bahaya. Karena kenapa? Karena gada dan tongkat Tuhan itu menyertai kita. Di sisi yang lain dia juga berkata bahwa dia menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Jadi jiwa kita tenang, kita tidak perlu mengalami mental illness. Anak-anak muda saya katakan, engkau tidak perlu mengalami mental illness. Engkau tidak perlu mengalami yang namanya kehilangan jati diri. Engkau tidak perlu insecure dalam hidupmu. Karena kenapa? Dia akan menuntun engkau ke air yang tenang dan ke padang rumput yang hijau. Sehingga ketika engkau tahu identitasmu, engkau menjadi pribadi yang mengalami kemerdekaan dalam segala. Katakan amin. Wow, luar biasa. Jadi saudara sekalian, poin kedua, ketika kita deklarasikan dia sebagai gembala yang baik, maka ketika gembala yang baik itu menyertai kita, kita akan mengatakan bahwa dia adalah Allah, Jehovah Jireh, Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Segala kebutuhan kita. Nah, poin lanjut saudara sekalian, bagaimana kita bisa berkemenangan memasuki 2023? Poin yang ketiga yang saya sampaikan, kita harus tinggal dalam pokok anggur. Yohanes 15 ayat yang 5 dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Dan dikatakan tinggallah di dalam dia. Karena kalau di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita harus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melekat dengan dia, kita nempel dengan dia dalam persekutuan, doa, perenungan firman Tuhan. Dan mendeklarasikan firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi yang terakhir saudara sekalian. Sehingga kebenaran yang lain digenapi dalam hidup kita saudara sekalian. Yaitu bagaimana bukan hanya ketika kita mau melekat kepada dia, ada poin-poin aspek yang lain, mungkin dosa dan beban yang merintangi kita. Sesuai dengan Ibrani 12 ayat 1, segala beban yang merintangi kita, segala dosa yang merintangi kita, tinggalkan semuanya. Ketika tinggalkan, kita bisa melekat kepada dia. Kita punya keterhubungan yang kuat dengan dia. Dan Tuhan katakan dalam Mazmur 91, orang yang bernaungan, orang yang berlindung dalam naungan Maha Tinggi, mereka dapat perlindungan Tuhan, dapat penyertaan Tuhan. Wow, keren sekali. Kita dikasih hal yang khusus daripada Tuhan. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 1-7 dikatakan, ketika kita melihat ada orang rebah di sisi kiri kita, rebah di sisi kanan kita, tapi kita tidak takut karena Allah menyertai kita. Wow, luar biasa. Ketika kita pahami saudara sekalian, nikmatilah perlindungan demi perlindungan daripada Tuhan yang dahsyat dan sangat luar biasa. Itu sebabnya ketika kita pahami Kristus dalam diri kita, ketika kita pahami bahwa dia adalah gembala yang baik, ketika kita pahami juga saudara sekalian bahwa kita melekat dengan dia, kita punya persekutuan yang intim dekat dengan dia, maka pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan membuat perbedaan antara kita dengan bangsa-bangsa lain. Wow, keren. Saya mau bacakan ini dari Keluaran pasal 33. Keluaran 33 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Keluaran 33 ayat yang 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Wow, luar biasa. Musa bilang begini, Tuhan, apa bukti bahwa engkau menyertai kami? Tuhan katakan bahwa Tuhan yang menyertai Musa. Ketika Tuhan menyertai Musa, maka Allah bertindak menyatakan kasih kemuliaan kuasanya. Tuhan sendiri membuat berbeda antara bangsa Israel, antara Musa dengan bangsa Israel, dengan bangsa-bangsa lain. Saya percaya juga rumah tangga daripada umat Tuhan di tempat ini. Bukannya rumah tangga, pekerjaanmu, bisnismu, sekolahmu, kuliahmu, pergaulanmu, kesehatanmu. Tuhan sendiri yang membuat berbeda dengan orang-orang lain. Engkau akan melihat mukjizat dalam sakit penyakit itu terjadi. Engkau akan melihat terobosan dalam ekonomi, terobosan dalam pekerjaanmu, terobosan dalam studimu, terobosan dalam kuliahmu, terobosan dalam rumah tanggamu. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena Allah sendiri yang membuat perbedaan antara engkau umat Tuhan dengan bangsa-bangsa lain. Wow, luar biasa. Karena kau adalah biji matanya, engkau adalah anaknya. Bahkan dikatakan engkau dan saya adalah sahabat
dan sahabat Tuhan. Ini keren-keren luar biasa. Mari saya pastikan seluruh sekalian, mari kita pastikan bahwa sungguh ya ketika kita membangun diri kita dengan benar, kita tahu siapa diri kita tahu siapa Allah yang kita sembah, maka Tuhan sediakan membuat perbedaan antara kita dan orang-orang lain. Loh kenapa? Kenapa? Karena Tuhan punya bisnis, Tuhan punya urusan, dan urusan Tuhan adalah supaya kita pergi memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Sekali lagi, bukan hanya kota ini, tapi segala bangsa. Dimanapun saudara berada, mungkin ada di kota Bandung, di luar kota Bandung, di seluruh Indonesia atau di luar negeri. Saya mau pastikan apa yang saya sampaikan adalah tujuan ilahi daripada Tuhan. Tujuannya harus supaya kau dapat memberitakan Injil dan memuridkan segala bangsa. Anak-anak muda dibangkitkan, anak-anak dibangkitkan, keluarga-keluarga dibangkitkan, pebisnis, karyawan dibangkitkan untuk memuridkan bukan di kota Bandung tapi bangsa-bangsa. Sehingga akhirnya kenapa Tuhan berikan ini kepada kita? Supaya kita menjadi keluarga Allah di tempat ini yang membangun rumah kabar baik, bukan hanya sekedar menciptakan kabar baik, bukan hanya menyampaikan kabar baik, tetapi kita adalah kabar baik. Haleluya. Kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang, yang ditulis bukan dengan tinta, yang ditulis bukan di pikiran di loh batu, tapi ditulis dalam hati kita oleh karena kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Dan seru sekali pada hari ini ketika saya sampaikan firman Tuhan, firman ini tertulis dalam batinmu, mencetak ulang pribadimu yang mengatakan Kristus dalam dirimu dahsyat dan luar biasa. Engkau memiliki pribadi Allah, engkau memiliki roh Allah, engkau memiliki roh yang dahsyat luar biasa. Itu memastikan kau berkemenangan punya imannya Kristus. Itu memastikan kau punya kodrat ilahi yang memampukan kau hidup sama seperti Kristus. Dan bukan sama seperti itu saja, tapi berkenan menyenangkan hati Dia. Engkau memiliki pemahaman yang benar bahwa Dia adalah gembala yang baik, akan menuntun engkau ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Di sisi yang lain, saudara, engkau melekat dengan Dia, engkau bersekutu dengan Dia lebih dalam lagi. Engkau buang segala beban, engkau buang segala dosa, dan menjadikan Dia adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Engkau melekat pada Dia sehingga engkau mengalami perlindungan Tuhan sesuai dengan Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 7. Dan akhirnya Tuhan membuat perbedaan antara engkau dengan orang-orang mengenal Tuhan. Di kuliahmu, di kampusmu, di RT RW di mana kau berada, di rumah tanggamu, dimanapun kau berada, Tuhan buat perbedaan. Dan tujuan yang paling terakhir, mari kita bangkit bersama-sama. Kita mengatakan kepada dunia dan bangsa-bangsa, kami mau membangun rumah kabar baik. Haleluya. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Kepalkan tanganmu, berkatakan, kami bersama-sama mau membangun rumah kabar baik. Bukan hanya membangun rumah kabar baik, tapi kami adalah kabar baik. Sebab kami adalah surat Kristus yang dibaca oleh setiap orang. Yang ketika dibaca dikerjakan oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus yang saya dengar hari ini. Dan pada akhirnya Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Selamat meninggalkan tahun 2022. Nah masukilah tahun 2023, kemenangan yang Tuhan janjikan itu segera direalisasikan dalam hidup. Jangan takut dengan kabar-kabar yang ada. Jangan takut dengan giant-giant yang besar, giant-giant yang menipu, mengintimidasi, dan mencoba untuk mencuri damai sejahtera, yang mencoba untuk bohong engkau. Karena firman Tuhan hari ini memerdekakan dirimu, pikiranmu, hatimu dari segala bentuk intimidasi setan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Dia adalah El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang mulia. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Kalau ada yang mau angkat tangan, silakan angkat tangan kananmu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
kuasa. Dia besar, dia besar, dia besar, dia besar. El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, dia besar, dia besar. El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, katakan kuasa-Nya melimpah, kuasa-Nya melimpah. El Shaddai. Di dalam hadirat Tuhan, dimanapun saudara-saudari, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus, dimanapun kau berada. Dan jika ada di antara engkau ingin mengalami kasih kuasa Tuhan untuk masuk ke tahun 2022, dan biarlah Tuhan menjamah engkau. Kalau ada di antara engkau yang sakit, haleluya, mari angkat tangan kananmu. Kalau ada banyak pergumulan hidupmu, mari letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Kalau mungkin kau banyak pergumulan, ada dosa, belenggu-belenggu dosa atau kebiasaan buruk yang belenggu engkau, mari angkat tangan kananmu. Apa saja yang kau bisa buat supaya kau mengalami kasih kuasa Tuhan, bawalah dirimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu, letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Percayalah bahwa Jehovah Jireh Allah yang menyediakan, El Shaddai Allah Maha Besar, hari ini bekerja utus engkau secara spesial. Ketika kau datang dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan menjamah engkau. Haleluya. Hirabalahana sikiara. Hurabalataka. Bapak, aku berdoa Bapak Surgawi, buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, di kota Bandung, di luar kota Bandung, apapun mereka alami. Kalau ada di antara mereka yang sakit, dimanapun mereka berada, di rumah atau di rumah-rumah sakit, aku berdoa dalam nama Yesus, segala roh sakit, penyakit, kelemahan tubuh, aku patahkan, aku cabut, aku binasakan. Aku beritakan kabar baik oleh bilur-bilur Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, engkau disembuhkan. Hirabalahara sikira. Bapak, aku berdoa kalau ada saudara-saudaraku yang bersama-sama beribadah pada hari ini Tuhan. Hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang dibelenggu oleh kebiasaan buruk, dalam nama Tuhan setiap kuasa-kuasa kegelapan, kebiasaan buruk, kuasa dosa, beban dosa yang merintangi mereka, aku cabut semuanya, aku hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka boleh mengalami kemerdekaan, karena kau sudah berfirman, apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas sorga. Dalam nama Tuhan Yesus terjadilah mukjizat kelepasan pada hari ini oleh karena kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapa, aku berdoa kalau ada jemaat Tuhan yang memiliki beban-beban berat dalam hidup mereka, aku percaya bahwa pencobaan-pencobaan kami alami, pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan kami, dan Allah adalah Allah yang setia, akan melepaskan kami, memerdekakan kami dari segala bentuk pencobaan. Dan dalam nama Yesus, jamah semua saudara-saudaraku yang memiliki pergumulan-pergumulan apa saja Tuhan, mungkin masalah pasangan hidup, mungkin masalah keturunan, mungkin masalah
hubungan satu dengan yang lain. Mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi. Dalam nama Yesus, sepanjang 2023 engkau mengalami lawatan Tuhan, mengalami zaman Tuhan, mengalami kemerdekaan. Karena kuasa kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Sorgawi. Terima kasih. Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kau berada, saya ingin berdoa biarlah Tuhan mengurapi engkau pada hari ini dengan kuasanya yang luar biasa untuk menyelesaikan 2023. Sehingga difirmankan, jika firman Tuhan mengatakan bahwa roh Tuhan Allah ada di atas kepalaku dan dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, melepaskan orang dari penjara, melepaskan dari orang dari tawanan, dan memberikan kain sukacita menggantikan kain kabung. Angkat kedua belah tanganmu. Bapa, aku berdoa, urapilah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Urapan baru yang membuat mereka berapi-api, berkobar-kobar, antusias, semangat Tuhan untuk boleh memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mereka menjadi surat Kristus yang dapat dibaca orang-orang banyak, dikerjakan oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa Bapa Sorgawi, mereka adalah penyampai kabar baik. Mereka adalah kabar baik untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Penuh kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian, tak usah aku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku susah, Yesus peliharaku. Tak usah ku bimbang, Roh Kudus hiburku. Haleluya. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari angkat kedua belah tangan, katakan bersama-sama, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita berikan sorak-sorak kepada Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan kepada Dia. Allah Maha Besar, Allah menyertai kita. Dia adalah El Shaddai. Haleluya, haleluya. El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Nikmatilah kebesaran Tuhan sepanjang 2023. Nikmatilah kebesaran kemahakuasaan Tuhan sepanjang 2023. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan menutupi ibadah kita pada hari ini. Dimanapun kau berada, angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Hirabala syikiarala rabah. Nikmatilah El Shaddai, Allah Maha Besar, dimanapun kau berada sepanjang 2003. Dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, dalam kesehatanmu. Suami-suami diberkati, istri diberkati, anak-anak diberkati, keluarga diberkati. Pelajar, mahasiswa dalam kuliah, dalam studi diberkati oleh Tuhan. Pebisnis diberkati oleh Tuhan. Semua karyawan diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Di dalam kota, di luar kota,
diberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, kasih karunia-Nya melimpah-limpah atas engkau. Dan pada hari ini ketika kau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa di muka bumi. Keluar masuk rumahmu diberkati Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami percaya Engkau adalah gembala yang baik. Kami tidak pernah kekurangan, tidak pernah kekurangan hikmat, tidak pernah kekurangan ekonomi, tidak pernah kekurangan kesehatan, tapi kami berlimpah dalam segala hal. Bahkan ketika kami dalam bara bahaya, kami tidak takut karena Allah menyertai kami. Gada tongkat firman-Mu, kuasa Roh Kudus menyertai kami. Jiwa kami mengalami ketenangan karena Kau menuntun kami ke air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Itulah kebenaran yang menyertai Engkau sepanjang 2023. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. 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 Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, Kau yang menjadi jaminan hidup kami Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Kau yang menjamin setiap hidup kami Tuhan. Kau menjamin 2023 kami Tuhan. Kau yang menjadi benteng hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami tidak perlu ragu dan kami tidak perlu takut Tuhan, karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku.
hidupku, Kau kekuatanku.